Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Akbar Dika Pratama, kelas reguler B, MGT 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan membahas tentang studi kasus sebuah motivasi pada saat terjadi pandemi COVID-19 kemarin. Baiklah, saya mulai dari pandemi COVID-19 mengguncang seluruh dunia. Tapi di balik statistik dan grafik ada manusia nyata yang kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, dan bahkan kehilangan semangat. PT Sendis, sebuah perusahaan distribusi sayuran segar di Pekanbaru, adalah salah satunya yang terkena dampaknya. Mereka tidak hanya kehilangan omset, mereka nyaris kehilangan segalanya, termasuk semangat tim yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis tersebut. Tapi dari kehancuran bisnis, ada sebuah kisah yang muncul tentang kebangkitan dan tentang harapan, tentang bagaimana motivasi dibangun kembali satu demi satu dalam tanah yang nyaris gersang. PT Sendis didirikan pada tahun 2016 sebagai penghubung langsung antara petani lokal dan konsumen kota. Visi mereka sederhana namun kuat dan pasti, yaitu menghadirkan produk pertanian segar langsung ke dapur rumah tangga, restoran, dan pasar swalayan. Sebelum pandemi terjadi, mereka memiliki satu outlet fisik dan ada 6 karyawan aktif dan sistem distribusi yang sudah mapan. Mereka bukan hanya menjual sayuran, mereka juga membangun kepercayaan dari nol antara petani dan konsumen secara langsung. Dan itu sangat membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. Lalu saat pandemi datang, outlet mereka tutup, distribusi terhenti dalam waktu kurun dari 30 hari. Mereka kehilangan hampir 80% omset perusahaan. Gudang penuh dengan sayuran yang tidak terjual. Tim pemasaran kehilangan aktivitasnya. Driver dan admin tidak lagi punya peran. Yang paling menyakitkan adalah perusahaan harus merumahkan lebih dari hampir dari separuh staf yang ada. Yang tersisa hanyalah ketakutan, ketidakpastian, dan lingkungan kerja yang hampa. Bayangkan Anda seorang karyawan yang semula aktif, namun kini hanya duduk di rumah menunggu kabar yang tak kunjung pasti. Tidak ada jadwal, tidak ada schedule, tidak ada tugas, tidak ada kejelasan yang pasti tentang usaha ini berjalan. Inilah yang terjadi. Hanya 20% karyawan yang aktif yang mengaku kehilangan motivasi dalam kurang lebih sebulan pertama. Semangat kerja perlahan menghilang dan beberapa bahkan mulai mencari pekerjaan lain, dan kepercayaan mulai luntur dari karyawan tersebut. Dan manajemen menyadari ada masalah terbesar, bukan hanya finansial tetapi psikologis. Bila semangat tim runtuh, tak ada strategi yang bisa berjalan. Maka dimulailah langkah perubahan, bukan dari luar tetapi dari dalam. Perusahaan harus membangun kembali harapan, menciptakan ruang kerja untuk memulihkan aktivitas produksi, tetapi juga hati yang harus dibangkitkan kembali. Langkah pertama adalah adaptasi. Operasional penjualan dialihkan ke sistem daring. Website sederhana diluncurkan pada 2 bulan setelah terjadinya COVID. Karyawan dilatih ulang untuk menjadi admin e-commerce. Kurir menjadi duta pengantar online. Disinilah muncul semangat baru.
Setiap orang punya peran baru, punya tantangan baru. Mereka merasa dibutuhkan kembali. Namun dan juga manajemen menerapkan sistem komunikasi terbuka, rapat mingguan, forum daring, dan laporan transparan yang bisa diakses oleh siapapun. Tidak ada informasi yang disembunyikan, semua diajak berbicara, semua diajak berpikir. Di sini karyawan mulai merasa saya bagian dari perusahaan, saya diajak ikut memutuskan, dan saya merasa dianggap penting. Perusahaan membentuk program dukungan internal, bukan hanya soal kerja, tapi juga kesehatan mental. Diadakan sesi refleksi daring, kelompok diskusi, bahkan bantuan logistik untuk keluarga yang kesusahan. Semua itu mengirimkan satu pesan kuat, yaitu kamu tidak sendiri. Dalam kondisi sulit apapun, perusahaan tetap peduli. Karyawan diberi peluang bereksperimen. Seorang admin mencoba membuat konten Instagram, kurir membantu mengemas sayuran untuk dikirim langsung ke pelanggan rumahan. Bahkan ada yang belajar memimpin tim kecil. Inilah lingkungan kerja yang tumbuh, bukan membatasi. Motivasi muncul bukan karena disuruh, tapi karena diberi ruang yang cukup. 4 bulan setelah COVID, hasil dari jeripayah mereka mulai terlihat. Jumlah pelanggan meningkat, sistem online mulai stabil, tapi yang lebih penting, karyawan mulai tersenyum lagi. Mereka datang ke rapat daring dengan semangat, mulai berbagi ide dan inovasi yang menjadi semangat buat mereka. Dan mereka mulai bertanya, apa yang bisa saya bantu? Inilah tanda-tanda kebangkitan dari perusahaan tersebut. Dan perusahaan ini melakukan survei internal yang dilakukan oleh HR. 86% merasa lebih dihargai dibanding sebelum pandemi, 78% merasa pekerjaannya kini lebih bermakna, 94% merasa manajemen lebih terbuka. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, ini adalah cerminan semangat baru yang telah tumbuh. Krisis telah menghapus banyak kebiasaan lama, tapi di balik itu tercipta budaya kerja yang baru, budaya yang terbuka, budaya yang peduli, dan saling mendukung satu sama lain. Tidak ada lagi sekat jabatan yang kaku, semua saling jaga. Perusahaan berubah dari struktur ke komunitas. Yang menarik, transformasi ini bukan bersifat sementara. Hingga saat ini, meski pandemi telah mereda, banyak kebijakan dan pola kerja yang tetap dipertahankan. Karena mereka sadar, motivasi dan rasa memiliki adalah kekuatan strategis jangka panjang, bukan sekedar alat untuk bertahan. Bagi UMKM lain yang mengalami hal serupa, ada 3 pelajaran besar yang bisa diambil dari perusahaan tersebut, yaitu karyawan adalah manusia, bukan mesin. Yang kedua, dengarkan mereka bahkan saat Anda tidak punya solusi. Yang ketiga, kecil tidak berarti tidak bisa berinovasi. Kadang perubahan terbesar justru datang dari yang terkecil. PT Sendis bukan satu-satunya. Di berbagai kota lain, UMKM yang mampu bertahan dan tumbuh adalah memprioritaskan manusia. Bisnis contohnya, ada perusahaan di Jogja yang mengganti rapat menjadi forum ide terbuka. Bisnis kecil yang menyisihkan sebagian profit untuk dana karyawan. Semua ini menunjukkan inovasi terbaik lahir dari empati. Hari ini, PT Sendis telah melampaui kondisi sebelum pandemi. Mereka kini pelanggan loyal meningkat, layanan edukasi sayur ke sekolah-sekolah, tapi yang terpenting, mereka punya tim yang percaya, solid, dan termotivasi. Karena semangat itulah mereka tumbuh. Krisis akan selalu datang, entah itu pandemi, ekonomi, atau teknologi. Tapi, tim yang punya semangat, punya keterlibatan, dan punya motivasi akan selalu beradaptasi. Karyawan yang percaya pada misinya akan selalu mencari cara, bukan sekedar bekerja. Mereka berjuang. Kita semua butuh tempat untuk tumbuh. Kita semua ingin dihargai, dan perusahaan sekecil apapun punya peran untuk menciptakan tempat itu. Kisah PT Sendis tersebut adalah bukti nyata ketika lingkungan kerja membangun manusia, maka manusia akan membangun kembali perusahaan.
Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita cukup mendengarkan tim kita, apakah kita memberikan ruang untuk berkembang, apakah lingkungan kerja kita memberi energi atau justru mengurasnya. Karena dalam setiap organisasi, motivasi bukan tugas HR semata, tapi tanggung jawab bersama. Mari kita bangun kembali tempat kerja yang bukan hanya dengan strategis, tapi dengan hati. Mari kita tanam kembali semangat, perhatian, dan ruang untuk tumbuh. Karena saat semangat hidup, maka bisnis pun ikut hidup. Jadi begitulah kurang lebih pendapat saya tentang motivasi tugas UAS pengantar manajemen. Terima kasih.